mungkin kalau dari alasanku pribadi sifatnya personal banget, lebih karena manusia itu nggak bisa lepas dari alam semesta. Dan kalau kita ngelakuin bisnis ataupun warung, jualan gitu, ya harus memperhatikan variabel-variabel alam semesta itu sih. Bayangan kami sebenarnya pengen punya kayak dalam tanda kutip kalau di istilah teman-teman tuh kayak namanya CSA Community Support Agriculture. Itu jadi orang-orang yang mau beli langsung ke petani, kita bisa jadi hubnya. Kalau buatku ya sesuatu kalau jalannya mau jauh gitu dan mau sustainable agak susah kalau jalan sendirian. Jadi memang kalau buatku sih harus bisa kolaborasi sama banyak pihak. Di Murakabi Minggir tuh kolaborasi ada macam-macam ya Mas. Ada yang sama pengrajin setempat, ada yang emang sama artis gitu. Jadi kalau yang dari Murakabi Movement tuh sama artis biasanya. Tapi kalau Murakabi Minggir itu biasanya sama pengrajin setempat. Nah, kenapa bisa berkolaborasi sama beliau-beliau? Karena sesederhana aku nih warga desa Mas. Jadi petani adalah tetanggaku, pengrajin adalah tetanggaku gitu. Dan ketika kita ngelihat bahwa oh bapak ini panen beras merah, dia nanam padi gitu, yang spesifik beras merah gitu, mau dilempar ke pasar nggak ada yang mau gitu, karena rata-rata kalau di sini kan ijon-ijon nerimanya beras biasa gitu. Nah akhirnya karena tahu beliau mau nanam dan mau akan segera panen, akhirnya kita yang ngobrol sama beliau ini sebenarnya gitu. Terus akhirnya juga mau nggak mau dengan kolaborasi itu ngobrol, sesederhana ngobrol itu ada transfer knowledge nantinya. Kalau warung Murakabi Minggir ini kan karena kita konsepnya warung kelontong ya Mas, yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah terus produk-produk yang memang diminati itu mayoritas itu bahan-bahan sembako gitu, jadi kayak beras, minyak, gula kayak gitu. Terus selain itu juga kebutuhan keletian, kayak keletian buat di rumah gitu. Terus sama selain itu juga ada kayak permen-permenan yang base-nya manis gitu. Nah ini rupa warungnya, jadi emang bentuknya seperti ini jadi semi curah gitu sih sebenarnya. Kenapa kita bilangnya semi, karena emang nggak semuanya kita bikin curah gitu. Ini ada keletian, terus di sebelah sini tuh ada bahan-bahan mentah kayak tepung-tepungan, dia tepung-tepungan dari lokal gitu, dari singkong, dari Garut. Kalau teman-teman yang muda tuh cukup antusias dan bingung sih sebetulnya, ini apa sih gitu, karena kan konsep warung kelontong yang seperti ini emang agak jarang ya. Warung kelontong tapi kok isinya produk-produk dari sekitar gitu kan. Toko-toko kelontong, warung toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari itu kan mulai banyak nih di desa. Tapi sayangnya produk-produknya itu tuh malah bukan produk dari warga desa sendiri gitu. Produknya malah produk dari luar, dari pabrik, dari harus diimpor bahkan kayak gitu-gitu kan. Dan itu fenomena yang memang cukup cukup bikin kita kok gini sih gitu. Ya sebuah bisnis, kita berada di komunitas, kita berada di sebuah lingkungan yaitu di desa, ya harus bisa adjustable, harus bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal kayak gini sih. Bayangan kami sebenarnya pengen punya kayak dalam tanda kutip kalau di istilah teman-teman tuh kayak namanya CSA Community Support Agriculture. Itu jadi orang-orang yang mau beli langsung ke petani, kita bisa jadi hubnya. Kita udah pernah beberapa kali trial, ternyata handling sayuran hijau tuh lumayan PR, terutama masalah storage sih. Nah bayanganku tuh sebenarnya idealnya desa-desa di Indonesia ini punya pasca panennya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada rempah-rempah atau ada kopi atau ada cabai kayak tadi, paling enggak mereka punya pengeringan sederhana kayak gini gitu. Karena punya alat ini, jadi kita bisa ngerespon ingredients yang lagi murah di petani itu apa gitu. Ketika kita mengintroduce rasa pangan yang baru, mereka tuh agak bingung mungkin. Jadi kayak bode-bode sekitar sini ngerasain kecombrang, ini apa kayak walang sangit gitu. Tapi begitu ya, rasa itu kan masalah kita udah kenalan atau belum ya. Mungkin zaman dulunya kan bode-bode biasa sama yang manis, gurih, pedas gitu. Tapi berkenalan sama rasa kayak rasanya kecombrang, rasanya daun ketumbar itu belum pernah dirasakan gitu. Jadi awalnya masak kayak gini tuh bikin kayak nasi
nasi bakar kecombrang, beliau bingung gitu. Jadi memang harus ada pembelajaran rasa dulu sih sebenarnya. Di warung tuh juga jadi kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku ngerasa kalau udah ngerasain dan ternyata udah bisa appreciate rasanya, oh ternyata enak gitu, mereka bisa jalan sendiri. Impiannya tuh bisa sampai seideal yang punya tempat buat dine in, bahkan bisa langsung setor dari petani, kita olah, kita masak gitu. Bayangannya sampai sejauh itu, bisa punya dalam tanda kutip restoran lah gitu. Terus bisa punya kerjasama juga dengan banyak artis-artis lain gitu. Mereka sebenarnya cukup senang gitu adanya Murakabi, karena mereka kan udah lelah, anggaplah udah lelah produksi gitu kan Mas. Mereka udah capek untuk produksi, terus untuk memikirkan harus jualan kemana, itu tuh emang sangat menghabiskan energi gitu. Nah, hadirnya Murakabi ternyata kalau menurut mereka emang cukup ngebantu mereka dalam hal ngedolke, dalam hal pemasaran, dalam hal memperkenalkan produk mereka itu ke teman-teman yang lebih luas. Ya keinginan kita sih sebetulnya bisa menggandengkan ini sih Mas, dari teman-teman seniman dan teman-teman produsen yang ada di sekitar sini untuk ya yuk kita kolaborasi, terus gimana caranya biar produk-produk teman-teman yang di produsen ini bisa mumbul gitu, bisa sama-sama naik gitu. Jadi nggak ada alasan buatku ketika kita punya fasilitas. Kan masalahnya kan kalau petani mungkin nggak punya fasilitas pasca panen ya Mas. Terus kedua punya knowledge untuk mengolah dan punya market yang bisa absorb untuk harga yang lebih tinggi dan bisa absorb barang yang ready to eat. Caraku melihat desa, caraku melihat wilayahku sendiri gitu, dan mungkin diriku sendiri sebagai sebagai manusia juga gitu. Karena kan kalau di Murakabi ini kebetulan ya isu-isu yang sering kita bicarakan kan tentang kelokalan, terus kesehatan kayak gitu kan, terus keseimbangan kayak gitu, dan itu ternyata cukup banyak mempengaruhi perspektifku tentang itu gitu sebagai anak muda. Dan kenapa menjadi kesannya sangat peduli pada lingkungan, pada alam, terus jatuhnya ke makanan gitu. Sebenarnya lebih karena aku menyadari kalau kita tidak peduli pada alam semesta, itu kita sendiri yang rugi gitu. Manusia itu nggak bisa lepas dari alam semesta gitu. Dan kalau kita ngelakuin bisnis ataupun warung, jualan gitu, ya harus memperhatikan variabel-variabel alam semesta itu. Dulu tuh aku kira kalau ngomongin masa depan tuh selalu maju terus. Maksudnya tuh secara pandangan tuh harus maju, harus bangun ini itu, harus sukses di sana sini gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata kita tuh bisa mencari masa depan tuh malah ke dalam gitu, malah ke diri kita sendiri, malah ke lingkungan sekitar kita. Sebenarnya cari sesuatu yang baik buat dirinya tuh nggak perlu jauh-jauh. Kadang tuh kita ngelihatnya jauh banget gitu. Terus kadang juga kita kiblatnya harus ke luar negeri atau kemana. Padahal banyak banget kekayaan leluhur yang itu tuh nggak tercatat, dan itu tuh baik, nilainya tuh baik gitu, tapi sayangnya nggak tercatat. Dan menurutku kayaknya mulai sedikit-sedikit itu mulai mengenali sebenarnya di sekitar kita nih ada apa gitu. Justru mungkin dari sekitar kita itu yang nantinya akan bikin kita jadi lebih berkembang.